rahimakumullah, beginilah perjuangan dakwah dan kesabaran Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Tidak ada suatu nikmat yang Allah curahkan kepada seluruh hamba-hambanya melainkan nikmat diutusnya para nabi dan rasul yang ditugaskan memberikan petunjuk kepada umat manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangannya sendiri. Ali Imran ayat 164. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minin raufur rahim 'alaikum. Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. At-Taubah ayat 128. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sejarah Rasulullah SAW memulai dakwah secara rahasia, membutuhkan tekad yang tidak mudah digoyahkan. Dakwah secara rahasia merupakan suatu hal yang bijaksana dalam menyampaikan Islam terlebih dahulu kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan beliau, keluarga serta sahabat-sahabat karibnya, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Kesabaran Rasulullah SAW adalah dalam berdakwah. Sungguh beliau adalah manusia yang paling mulia. Sikap, tingkah laku serta gerak-geriknya semuanya patut dijadikan contoh oleh siapapun. Di antara perkara agung yang patut kita teladani adalah kesabaran Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat sabar dan sifat pemaaf Rasulullah SAW ketika perjalanan berdakwah ke negeri Taif. Paman Rasulullah SAW yaitu Abu Jahal yang termasuk musuh Islam datang terlebih dahulu ke negeri Taif. Paman Rasulullah SAW Abu Jahal lebih dahulu ke negeri Taif dan mengatakan hal yang buruk tentang Rasulullah SAW. Ia mengatakan Nabi Muhammad adalah pemecah belah umat dan seorang penyihir, sehingga orang-orang Taif menolak kehadiran Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan seluruh orang-orang yang berada di negeri Taif itu untuk menutup pintu rumah mereka, dari yang tua sampai yang muda, menghina dan mencaci maki Rasulullah SAW, melempari Rasulullah SAW dengan batu hingga berdarah-darah tubuh suci dan tubuh mulia yang seharusnya dicintai itu. Manusia yang tidak punya perasaan dendam, wajah suci yang harusnya dicintai itu malah terjatuh ke tanah karena pukulan, lemparan batu dan kotoran. Rasulullah SAW hanya menginginkan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan mereka di akhirat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka terus melempari Rasulullah SAW dengan batu hingga berdarah-darah tubuh suci dan tubuh mulia Rasulullah SAW. Rasul sudah lemah dan merasa sakit tubuhnya, tetapi penyiksaan itu tidak kunjung juga usai. Lihat, wahai masyarakat muslimin rahimakumullah, manusia yang tidak punya perasaan dendam ini, mereka lakukan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Wajah suci yang seharusnya dicintai itu kemudian terjatuh ke tanah karena pukulan mereka. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mendapatkan perlakuan yang sangat keji seperti itu? Lalu beliau lantas mengatakan dengan kalimat yang malir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah,
Setelah saya dilempari, dihujat, dicaci maki, kemana lagi engkau antarkan saya? Apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi, ataukah tempat yang jauh yang harus saya tempuh dan saya akan dilempari lagi? Fa'ana radin ya Rabb, saya ridho ya Allah sepanjang engkau ridho kepada saya. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi, Allah menyaksikan apa yang dilakukan umatmu. Allah melihat apa yang dilakukan umatmu kepadamu wahai Rasulullah. Lalu ketika dua malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Muhammad, mud yadaika ila sama, dan mohonkan kepada Allah supaya malaikat penjaga gunung mengangkat gunung-gunung Tu'if untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Lalu Nabi mengatakan dengan kalimat mulia yang mengalir dari lisannya, fa innahum la yu'lamun, mereka hanya belum mengetahui saja ya Rabb. Saya hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di bumi Taif ini nampak dari laki-laki, perempuan, besar kecil maupun muda yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, berusaha untuk meneladani sifat mulia Rasulullah SAW, sifat pemaaf yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau disolimi, beliau balas dengan kebaikan. Rasul SAW dalam keadaan penuh dengan darah, di tengah terik matahari masih bisa memaafkan. Orang-orang telah menyakiti beliau. Kesabaran dan keteguhan hati Nabi Muhammad SAW. Manusia melempari radin, manusia menghujat radin, sepanjang Allah ridho kepadanya. Dan banyak sekali akibat dari sifat pemaaf Rasulullah SAW. Sejarah menceritakan seluruh penduduk Taif pada akhirnya masuk Islam. Bahkan ada dari negeri Taif yang bernama Abu Hurairah yang menjadi periwayat hadis yang sangat banyak memperjuangkan Islam. Sifat kelemah lembutan dan pemaaf mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Berkembang Islam, bertambah kuat Islam, bertambah besar Islam. Mudah-mudahan kita dapat meneladani akhlak serta kesabaran beliau dalam segala hal, mengikhlaskan dan memaafkan orang-orang yang telah menzalimi kita dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Insya Allah Allah akan memberikan banyak sekali kebaikan. Amin ya Rabbal